Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website desa dengan menggunakan WordPress ya. Nah, kita akan bahas previewnya dulu ya teman-teman. Contoh di sini ada beberapa halaman, misalnya halaman home, tentang kami, struktur, lalu ada halaman data, data usia, data wilayah, keuangan, dan blog. Nah, kita akan bahas dari halaman home. Di sini untuk menampilkan desain seperti ini ya, misalnya ada section hero, kemudian ada keunggulan gitu ya, atau potensi dari desa yang teman-teman sedang buat gitu ya. Kemudian ada section tentang kami atau mengenal sekilas tentang desa gitu ya. Lalu ada section video, lalu ada artikel ya, atau untuk blog yang mungkin bisa digunakan sebagai info apa ya, untuk pengumuman gitu ya. Oke, nah selanjutnya tentang kami, ini sama ya, menampilkan tentang desa, lalu juga kita bisa menampilkan visi misi gitu ya. Nah, kemudian ada halaman struktur. Nah, struktur ini untuk apa namanya? Untuk perangkat desa ya, teman-teman. Misalnya kepala desanya siapa, sekretaris, bendahara, staf atau yang lainnya. Oke, lalu ada data. Nah, data ini kita bisa lihat ada data usia. Jadi di sebuah desa kita bisa kelompokkan misalnya data penduduk berdasarkan usia ya. Misalnya usia 21 sampai 40 tahun itu ada berapa jumlahnya dan persentasenya berapa gitu ya seterusnya. Nah, kemudian ada data wilayah. Jadi di sini kita mengelompokkan data penduduk berdasarkan wilayah per RT ya. Misalnya dari RT 001 jumlah kakaknya berapa, jenis kelamin untuk perempuan berapa, dan laki-laki berapa. Jadi nanti kita bisa totalkan secara keseluruhan. Lalu misalnya ada data keuangan. Nah, di sini contohnya seperti ini ya, untuk tahun anggaran 2025 misalnya. Katakan di sini ada pembangunan jalan desa, lalu jumlah anggarannya berapa, realisasi berapa, dan keterangannya apa. Misalnya proyek selesai, sudah terpasang, digunakan bertahap, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu ada halaman blog, teman-teman. Di sini untuk menampilkan blog ataupun artikel ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk previewnya dari website desa yang akan kita buat. Dan nanti teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi ya. Oke, teman-teman. Setelah melihat preview dari website desa yang akan kita buat, sekarang kita akan masuk ke tahap pembelian hosting dan domain. Nanti teman-teman bisa akses aja pemolahost.com atau linknya cek di deskripsi video ya. Nah, di sini hosting Pemolahost sendiri cocok bagi teman-teman ya yang baru mulai belajar ya atau baru praktik untuk membuat website. Sehingga nantinya di dalam proses pembelajaran itu akan minim hambatan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya kenapa kita menggunakan layanan dari Pemolahost. Nah, salah satunya di sini ada bantuan migrasi. Jadi kalau misalnya website teman-teman nanti sudah besar dan ingin migrasi ke layanan lain, tim dari Pemolahost siap membantu ya teman-teman. Atau teman-teman bisa baca untuk keunggulan lainnya ya. Nah, di sini alasan kenapa teman-teman jangan menggunakan Pemolahost ya. Salah satunya yaitu hosting dari Pemolahost ini hanya untuk proses pembelajaran aja ya, bukan untuk website dengan traffic yang tinggi atau project dengan skala yang besar. Jadi hanya untuk proses pembelajaran ya. Dan pastinya karena proses pembelajaran pastinya ada batasan wajar yang ditetapkan. Seperti itu ya. Nah, gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya teman-teman tinggal ke menu beli hosting di sini ya. Nah, teman-teman klik hosting pemula, silakan diklik. Nah, di sini ada spesifikasi dari paketnya ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Misalnya kita bisa membuat sampai 5 website, kemudian ada unlimited email akun, penyimpanan ya sebesar 5 GB, gratis domain untuk pembelian 1 tahun, dan yang lainnya ya teman-teman bisa cek sendiri, atau misalnya di sini kita bisa mendapatkan 2 GB RAM. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini adalah best practice ya teman-teman, jadi website yang pernah kami tes ya, berbasis WordPress, di hosting Pemolahost ya, seperti landing page, community profile, donasi, dan yang lainnya ya, sampai ada juga ini toko online digital. Oke, nah sekarang kita coba lakukan pembelian ya. Caranya teman-teman tinggal scroll ke bawah, nanti tinggal lanjut ke pembelian di sini ya, silahkan diklik.
Nah, di sini pertama kita bisa masukkan nama teman-teman ya. Siapa di sini? Karena ini contoh aja, jadi saya masukkan misalnya Pemola Tutorial gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa masukkan alamat email kita. Oke, sebagai contoh ini ya alamat email yang akan saya gunakan, teman-teman. Jadi saya input di sini. Nah, kemudian kita dapatkan link pembelian. Oke, nanti kita bisa langsung cek email ya, teman-teman. Bisa cek di folder spam, promosi, atau update. Nah, di sini saya akan coba akses email ya. Nah, ini ya di sini di tab promosi, silahkan diklik aja dari Pemola Host. Nah, teman-teman tinggal lanjut pembelian di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa input domain yang akan kita gunakan ya, teman-teman, untuk pembelian. Ini contoh aja ya, misalnya Desa Pemola gitu ya. Nah, saat ini ekstensi yang tersedia baru .my.id ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Kemudian kita cek di sini. Oke, di sini masih tersedia ya teman-teman domainnya. Nah, sekarang kita tinggal klik add. Nah, lalu teman-teman bisa continue ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ini adalah spesifikasi dari hosting yang akan dibeli, seperti jumlah penyimpanan, kemudian email, dan yang lainnya ya. Lalu di bagian billing, nah ini teman-teman bisa tentukan apakah teman-teman akan mengambil untuk paket bulanan atau per tahun ya. Jika per tahun nanti teman-teman akan mendapatkan gratis domain ya. Contoh di sini kita klik per tahun dulu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa klik continue ya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa centang untuk DNS manajemennya. Lalu klik continue ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini untuk produk yang teman-teman beli ya. Pertama ada untuk hostingnya ya, yaitu sebesar 5 GB, lalu domainnya gratis untuk 1 tahun pertama. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa gunakan kode kupon ini ya, atau nanti bisa cek aja di deskripsi video. Ini nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 50% ya, tapi ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama ya, dan kode kupon ini hanya berlaku untuk pembelian dengan durasi 1 tahun ya. Jadi nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, potongannya sebesar 50% ya. Klik validasi kode ya di sini. Nah, di sini sekarang harganya hanya 200 ribuan ya. Tapi apabila nanti kode kupon ini sudah habis ya dan tidak bisa digunakan, teman-teman bisa gunakan kode kupon yang lain ya. Di sini saya akan hapus. Nah, kode kuponnya apa? Kode kuponnya adalah Pemola ya. Nanti dengan kode kupon ini teman-teman bisa dapatkan potongan sebesar 5%. Jadi tinggal klik validasi kode. Nah, maka di sini nanti harganya sudah berubah ya. Oke, karena ini contoh, jadi kode kuponnya akan saya hapus ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti setelah masukkan kode kupon tinggal klik check out ya. Baik, sekarang di sini teman-teman saya sarankan ya, atau teman-teman wajib untuk mengisi data asli teman-teman ya, yang aktif ya gitu. Karena di sini hanya sebagai contoh, jadi saya input apa ya, nama seperti ini aja ya, misalnya Pemola Tutorial gitu ya. Tapi teman-teman nanti input nama asli teman-teman ya. Kemudian untuk emailnya ya, di sini silahkan di input. Contoh saya pakai email ini ya. Kemudian nomor teleponnya. Lalu di sini untuk alamat ya, untuk perusahaan ya. Di sini jika teman-teman adalah sebuah perusahaan maka wajib ya untuk mengisi di sini. Tapi kalau teman-teman digunakan untuk perseorangan ya dikosongkan, tidak masalah ya. Nah, lalu alamat teman-teman isi aja alamat yang lengkap ya. Di sini sebagai contoh saya masukkan Jalan Raya Tebet. Nah, gitu aja ya misalnya. Nah, kemudian untuk street address 2 ini nggak perlu ya. Lalu city ini untuk kota. Jadi di mana teman-teman tinggal. Misalnya sebagai contoh di sini di Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian provinsinya, nah misalnya provinsinya di sini DKI Jakarta ya. Lalu kode pos. Oke. Nah, setelah itu di sini pastikan Indonesia ya. Kemudian dari mana teman-teman menemukan atau gimana cara menemukan Pemola Host ini ya. Nah, silahkan dipilih. Apabila teman-teman mungkin dapat info dari YouTube, silahkan pilih YouTube gitu ya. Oke.
Nah, selanjutnya di bagian password, teman-teman bisa buat sendiri di sini passwordnya ya. Atau kita coba generate juga boleh. Nah, misalnya kita gunakan ini, atau teman-teman bisa copy gitu ya. Di copy to clipboard di sini ya, dan insert gitu. Boleh ya. Atau buat manual juga silahkan gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal centang di bagian captcha ini ya untuk security-nya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja permintaan dari captcha-nya ya. Oke, tinggal klik verify. Oke ya. Nah, nanti untuk metode pembayaran, kalau teman-teman nggak mau ribet ya, karena kedepannya akan ada metode pembayaran lewat QRIS ya, atau KRIS gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai itu silahkan. Atau kalau teman-teman mau pakai BNI Virtual Account, BRI, atau yang lainnya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih BNI Virtual Account ya. Kemudian di sini saya akan centang untuk syarat dan ketentuan. Teman-teman silahkan baca dulu ya syarat dan ketentuannya, baru nanti tinggal dicentang di sini. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik complete order di sini ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Ini kita tunggu aja, nanti akan di redirect. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nanti silahkan teman-teman cek di sini payment methodenya. Yaitu silahkan dibuka akun BNI-nya gitu ya, kemudian ini totalnya, lalu ini virtual account-nya ya. Kalau teman-teman pakai QRIS itu nanti akan muncul di sini ya kodenya, seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, silahkan ditunggu beberapa saat ya. Nanti tinggal dicek aja di sini, cek transaksi gitu. Biasanya akan sukses gitu ya untuk transaksinya. Nah, nanti teman-teman tinggal ke website pemula ya setelah melakukan pembayaran. Nah, teman-teman tinggal masuk aja nih di sini gitu ya. Klik masuk, nanti akan diarahkan ke halaman login atau ke member area dari pemula ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti ditunggu beberapa saat ya. Teman-teman akan mendapatkan beberapa email dari pemula. Ini saya buka contohnya ya. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan email untuk melakukan verifikasi email ya. Email address verifikasi. Nah, jadi teman-teman tinggal centang di sini atau diklik maksudnya ya, email yang pertama. Nanti teman-teman tinggal verify email address. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah pernah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Sudah pernah verifikasi maksudnya ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan mendapatkan invoice. Ini kan udah dibayarkan ya. Nah, teman-teman ke pembayaran sukses di sini juga kalau teman-teman sudah bayar. Lalu informasi akun hosting. Nah, ini nanti yang berisi informasi cPanel ya. Nanti teman-teman silahkan diklik seperti password dan username ya. Ini ada di sini. Lalu nanti ada domain registrasi konfirmasi. Nah, ini sih nggak diabaikan juga, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman cek di bagian email ini, no reply yang berisi verifikasi nama domain. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti teman-teman tinggal verify your domain di sini ya. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke halaman verifikasi ya. Kalau teman-teman belum pernah verifikasi, nanti centangnya hijau di sini ya. Tapi karena saya sebelumnya sudah pernah, jadi seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan verifikasi ini, silakan tunggu beberapa saat, nanti akan mendapatkan email baru lagi ya. Jadi, email barunya adalah berisi domainnya sudah aktif gitu ya, atau berhasil diverifikasi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk tahapan melakukan pembelian hosting di Pemula Host. Nanti silahkan teman-teman ke Pemula Host lalu klik masuk di sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti silahkan ke Pemula Host lalu di sini klik masuk ya. Nah, nanti setelah teman-teman login, teman-teman akan diarahkan ke member area seperti ini. Oke, lalu di sini teman-teman tinggal klik aja di bagian menu service ya. Nah, pertama kita akan coba install SSL ya. Oh ya, ini teman-teman klik aja ya. Di sini nanti di layanannya. Login ke cPanel. Oke, nah di sini teman-teman tinggal cari SSL. Pilih aja SSL atau TLS status ya, silakan diklik. Nah, kemudian pastikan di sini kalau domain teman-teman nanti masih berwarna merah, tinggal dicentang aja. Lalu kita run auto SSL gitu ya. Dan nanti tunggu beberapa menit, mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya. Nanti akan muncul notif di sini, kita tunggu dulu ya. Tapi kalau domainnya udah hijau seperti ini sih nggak perlu ya, nggak perlu install SSL.
Oke, di sini sudah selesai ya. Nanti tunggu aja akan merefresh. Nah, pastikan nanti domainnya sudah berwarna hijau ya. Kalau domainnya masih berwarna merah, teman-teman bisa tunggu beberapa saat atau dicentang lagi lalu diinstal lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba install WordPress. Teman-teman ketikkan aja di sini Softaculous, SOFT ya, seperti ini. Pilih yang ini. Oke, Softaculous Apps Installer ya. Lalu teman-teman ke sini dan klik install di bagian WordPress-nya. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat di bagian software setup. Ini teman-teman pilih HTTPS. Kemudian pilih nama domain yang akan teman-teman gunakan. Saya akan gunakan domain ini ya. Lalu di bagian directory pastikan dikosongkan dan silakan pilih versi WordPress terbaru. Oke. Nah, untuk setting ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya kalau web desa, kita coba contohkan nama web desanya gitu ya. Misalnya Desa Sukamaju. Lalu site deskripsinya misalnya ini contoh aja. Nah, kemudian di bagian admin akun, username dan password teman-teman buat seunik mungkin ya. Kemudian passwordnya saya akan coba generate aja. Nah, ini nanti teman-teman bisa simpan dulu ya untuk username dan passwordnya. Karena nanti yang akan digunakan untuk login ke dalam web teman-teman. Untuk email bisa dibiarkan default pakai nama domain atau pakai Gmail ya. Ya, pakai Gmail teman-teman boleh diinput aja. Nah, kemudian di bagian bahasa ini kita pilih Indonesia aja deh. Oke, Indonesia. Nah, lalu teman-teman klik install ya. Nah, silakan ditunggu proses instalasinya ya di sini. Oke, sudah selesai ya. Nah, teman-teman tinggal klik nama domainnya di sini ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Oke, saya akan jelaskan ya, di bagian ini apabila teman-teman baru beli domain dan hosting dari pemula host dan langsung install WordPress-nya, ada kemungkinan besar domainnya itu tidak bisa langsung diakses ya, karena biasanya masih ada proses propagasi. Nah, teman-teman caranya bisa cek aja di DNS Checker ya. Teman-teman bisa cek aja DNS Checker. Nah, ini ya dnschecker.org. Lalu teman-teman bisa ketikkan nama domainnya ya. Oke, di sini misalnya nama domainnya ini ya. Formula for tutor ya. .my.id. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih A record ya, atau yang A ini, kemudian cek. Nah, jika domainnya belum centang semua seperti ini, masih ada yang silang merah, nah itu teman-teman bisa tunggu ya. Proses propagasinya itu biasanya maksimal ya, itu 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Atau nanti teman-teman juga bisa ubah ya di bagian settingannya di sini biar mungkin lebih cepat ya aksesnya, yaitu teman-teman bisa ke bagian titik 3 ini. Ini saya pakai Google Chrome ya. Nah, kemudian ke bagian setting. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian privasi dan security ya di sini. Nah, lalu teman-teman bisa ke bagian security. Oke, lalu di bagian ini teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini nanti kalau nggak aktif, teman-teman aktifkan aja ya. Sorry, yang ini. DNS ini ya, di bagian use secure DNS. Nah, biasanya defaultnya dia akan mengaktifkan yang ini ya, atau yang lainnya. Nanti teman-teman coba ubah aja ke Cloudflare yang satu-satu ini ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal refresh lagi. Seharusnya sih bisa diakses ya. Tapi kalau sekalipun belum bisa, teman-teman tunggu aja beberapa saat gitu ya. Oke, nah di sini sekarang kalau teman-teman ingin login, tinggal akses nama domainnya ya, lalu tambahkan slash ya, wp dash atau strip admin di belakangnya ya. Lalu klik enter. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Silakan teman-teman login pakai username dan password tadi yang digunakan untuk menginstal WordPress-nya ya. Lalu klik log masuk. Nah, maka nanti teman-teman akan dibawa ke halaman member area dari dashboard teman-teman seperti ini ya. Oke, ini semua tab mungkin akan saya close ya. Termasuk untuk pemula hostnya juga. Jadi saya sisakan dashboard webnya. Selanjutnya kita akan install tema ya teman-teman. Jadi ketampilan ya. Lalu teman-teman ke tema. Nah, kita akan gunakan tema yang support dengan Elementor nanti ya, karena Elementor yang kita gunakan untuk mendesain web kita. Jadi tambahkan tema. Nah, teman-teman bisa cari aja nanti di sini Astra gitu ya. Yang ini ya, karena di sini muncul, jadi saya akan langsung pasang atau install ya, silahkan diklik. Oke, kita aktifkan ya teman-teman.
Oke, di sini tadi terputus ya teman-teman, dan nanti kalau teman-teman tadi sudah klik aktifkan, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan install beberapa plugin. Jadi teman-teman ke bagian plugin di sini dan tambah plugin ya. Plugin yang pertama silahkan dicari di sini ya, namanya adalah Elementor teman-teman. Ini yang kita gunakan untuk mendesain web kita. Nah, ini tinggal kita install, lalu diklik aktifkan ya. Oke, sudah aktif. Nah, berikutnya tambah lagi di sini. Kita akan gunakan yang namanya Essential Add-on ya, teman-teman. Ketikkan aja Essential Add-on ya. Nah, ini ya pluginnya. Essential Add-ons for Elementor. Install sekarang. Lalu klik aktifkan ya. Oke, di sini kita langsung proses aja. Klik next ya, teman-teman. Ini kita konfigurasi, kita ke elemen. Lalu kita coba scroll ke bawah. Nah, ini di bagian Dynamic Content Element. Aktifkan aja yang post grid ya. Lalu klik next. Next. Dan di skip aja di sini. Di bagian plugin ini ya. Skip. Dan finish. Ya, sudah selesai. Lalu plugin lainnya lagi. Plugin tambah plugin baru ya. Ke menu plugin dan tambah plugin baru. Kita cari namanya icon. Jadi nanti kita gunakan icon ya. Nah, ini ya. Jadi ini koleksi icon gitu ya teman-teman. Ada 14.000 lebih icon yang teman-teman bisa gunakan. Nah, ketika install aja ya. Namanya Skipboard Custom Icon for Elementor ya. Nah, ini sekarang tinggal aktifkan. Oke, lalu sudah aktif ya di sini. Nah, ini klik. Nah, ini sudah aktif. Lalu teman-teman ke plugin lagi dan tambah lagi. Ada yang namanya apa ya teman-teman? Data tabel. Coba ya ketikkan seperti ini. Nanti kita gunakan untuk melakukan misalnya data penduduk gitu ya. Nah, ini ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini ya teman-teman. WP data tabel WordPress ya. Yang seperti ini ya, yang dibuat oleh WP data tabel. Tinggal install. Lalu diklik aktifkan ya. Oke, nah sudah. Lalu ke plugin lagi dan tambah plugin lagi. Atau kita ketikkan coba chart. Nah, ini ya teman-teman, organisasi chart ya namanya ya. Yang dibuat oleh WP DevArt. Nah, tinggal diinstal. Lalu aktifkan ya. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman. Sekitar ada 5 plugin yang kita perlukan. Dan ini untuk plugin yang nggak perlu ini teman-teman bisa hapus aja ya. Diklik hapus gitu ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan pembuatan halaman ya. Dan juga melakukan settingan dari website desa ya yang akan kita buat. Pertama, kita ke laman ya dan add page ya. Atau tambah halaman. Jadi halaman-halaman yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan teman-teman untuk contoh halamannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan buat web seperti ini. Nah, ada halaman home tentang kami dan yang lainnya ya. Jadi kita akan buat satu persatu. Oke, pertama ini kita close dulu. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini kita masukkan halaman home ya. Oke, lalu kita terbitkan di pojok kanan atas. Nah, ini sudah diterbitkan. Kita kembali lagi. Klik logo WordPress-nya tadi ya. Lalu di sini halaman tentang kami. Jadi add page lagi. Tentang kami gini ya. Oke, lalu kita terbitkan. Oke, sudah diterbitkan. Kita kembali lagi. Klik logo WordPress-nya. Lalu add page lagi. Nah, kemudian di sini kita masukkan halaman blog ya. Lalu terbitkan. Kita kembali lagi. Lalu ada halaman struktur ya, teman-teman. Nanti untuk struktur desa ya. Jadi add page. Nah, ini kita tambahkan struktur gitu ya. Lalu teman-teman terbitkan lagi di kanan ini, pojok kanan atas. Oke, lalu kembali lagi ya. Nah, sekarang halaman data. Jadi ini untuk data usaha. Data, sebenarnya data ini ya teman-teman. Data apa? Data statistik gitu ya. Misalnya usia atau wilayah gitu ya. Jadi data warga berdasarkan wilayah misalnya ya. Nah, jadi kita ke sini ya, ke page lagi atau laman dan add page.
Nah, kita masukkan di sini data usia gitu ya, misalnya ya. Jadi data warga berdasarkan rata-rata usia gitu ya. Oke, nah kita terbitkan. Lalu kita kembali lagi. Lalu add page lagi. Nah, kita lihat lagi contohnya yaitu data wilayah. Data wilayah. Jadi di sini misalnya di sebuah desa itu ada berapa RT gitu ya. Lalu RT-nya itu setiap RT ada berapa warga gitu ya. Contohnya ya teman-teman. Oke, lalu terbitkan. Nah, kita kembali lagi. Satu lagi ya teman-teman. Add page lagi. Yaitu data keuangan ya misalnya. Atau anggaran gitu ya kurang lebih ya. Jadi misalnya desa itu kan biasanya ada anggarannya ya. Misalnya tahun ini dapat berapa ratus juta gitu. Lalu yang akan dibelanjakan untuk apa aja gitu ya, dan progresnya seperti apa gitu. Oke, lalu kita terbitkan. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan buat jadi kalau teman-teman refresh, ini sudah muncul nih ya, tapi kan ini belum urutannya masih acak-acakan ya teman-teman. Jadi kita akan buat di sini namanya tampilan, lalu ke menu. Nah, di sini kita buat misalnya namanya main menu ya, misalnya. Lalu kita buat menu di sini. Nah, lalu kelihatan semua di sini halaman yang sudah teman-teman buat tadi itu dicentang aja gitu ya, semuanya ya. Oke. Lalu tambahkan ke menu. Nah, urutannya, halaman beranda ini nggak ada ya. Kita hapus dulu. Nah, urutannya adalah halaman home yang pertama gitu ya, misalnya. Lalu apa lagi? Lalu tentang kami, struktur gitu ya. Jadi kita klik kiri tahan ya teman-teman di sini. Tentang kami gini ya. Lalu struktur. Kemudian ada apa lagi? Data ya. Nah, di sini kita buat apa namanya berdasarkan pakai link ya teman-teman. Drop down tapi pakai link. Kita authors why. Nah, ini di bagian URL ini teman-teman bisa masukkan tanda pagar gitu ya. Oke, di sini saya akan masukkan pagar ya. Lalu di sini saya masukkan data ya untuk teksnya. Lalu tambahkan ke menu. Nah, tinggal kita tarik ke bawah struktur ya. Di sini teman-teman. Lalu untuk data lainnya ini kita bisa tarik gini ya. Nah, kita geser ya, agak masuk gitu ya. Data usia, kemudian data wilayah, data keuangan gini ya. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, oke ya, sama ya. Nah, baru kita centang di menu utama dan menu of canvas. Lalu simpan menu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ke pengaturan dan membaca. Ya, pengaturan membaca. Di halaman status ini kita akan buat halaman apa sih ketika diakses itu ya. Yang muncul pertama kali adalah halaman home. Jadi kita arahkan ke home. Nah, kita simpan perubahan. Nah, setelah itu teman-teman coba refresh. Nah, maka nanti akan seperti ini ya menunya. Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan halaman, menu, dan juga settingan dari website yang akan kita buat ya. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengatur header ya teman-teman dari website desa yang kita miliki. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Kalau sebelumnya kan ini adalah web asli kita ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman masuk ke dashboard web, lalu ke tampilan dan ke sesuaikan ya di sini, klik aja. Oke, setelah itu nanti teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Nah, pertama kita coba ke bagian sebentar teman-teman, kita coba cek dulu ya. Di sini tajuk ya atau header karena ini pakai bahasa Indonesia. Nah, lalu pertama kita coba atur di bagian setting ini ya. Oke, nah lalu ke bagian desain. Nah, kita akan ubah ya di bagian warnanya ini, di bagian latar. Nah, kita akan ubah sesuai dengan warna yang akan saya gunakan, yaitu hijau ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian title ini saya klik. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini logo colornya akan saya klik dan saya buat putih. Logo color. Oh, warna judul teman-teman, warna judul, warna judul ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian saya akan klik di bagian menu utama. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini saya akan ubah di bagian font menu. Ya, saya klik lalu saya cari di sini
Silakan sesuaikan kebutuhan teman-teman. Saya akan pakai Rubik namanya. Kemudian saya akan atur di warnanya ya di sini. Jadi warnanya itu saya akan pakai warna normalnya itu putih ya. Lalu warna hovernya saya akan pakai kuning ya. Dan normal atau aktifnya juga kuning. Nah seperti ini. Kemudian saya ke bagian font lagi. Nah di sini saya akan ubah menjadi alfabet ya. Atau maksudnya otomatis besar semua. Nah gini ya. Lalu size-nya saya buat 15. Nah, seperti ini. Atau 14 atau sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Saya mungkin buat 15 deh ya. Oke, lalu di bagian sini saya akan klik. Kemudian tambah button teman-teman ya. Atau tombol. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu contohnya seperti ini ya. Oke, kita klik teman-teman di bagian button. Nah, ini untuk linknya kita hapus dulu ya. Di sini bagian tombol ini kita bisa pakai seperti ini ya, hubungi kami gini ya. Untuk teksnya, lalu ke bagian desain. Nah, di warna latar ini kita masukkan warna sesuai keinginan teman-teman ya. Saya akan masukkan seperti ini. Kemudian teksnya saya akan buat hitam juga. Nah, oke, seperti ini. Lalu saya akan masuk ke bagian font. Nah, di sini saya akan buat juga menjadi Rubik. Oke, lalu size-nya 15. Dan yang ini juga ya, pemformatannya. Jadi huruf besar semua. Kemudian saya akan atur di sini, saya akan klik ya di bagian radius tepi. Lalu saya masukkan 5. Nah, jadi seperti ini. Lalu paddingnya ini saya akan nonaktifkan. Ya, saya klik lagi, sorry di sini. Kemudian padding atas ini mungkin 10. Bawah 10 ya di sini. Oke, lalu kanan 10. Kiri 10. Jadi 10 semua coba. Nah, gini aja ya. Oke, kalau kita lihat contoh, nah mungkin seperti ini ya. Oke ya. Mungkin coba kita klik lagi di bagian font ini. Saya buat 14 deh ya di bagian button. Nah, kita terbitkan. Kemudian yang di atas ini ya, kalau kita lihat kan ada ini ya. Nah, kita tinggal tambahkan aja di sini. Yaitu kita klik ya. Nah, kemudian kita tambahkan HTML1 ya. Nah, nanti akan muncul, kita klik aja seperti ini ya di sini. Nah, ini tinggal masukkan aja sih teman-teman ya, teks biasa. Saya akan masukkan nomor telepon misalnya seperti ini ya. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini saya akan klik ya di sini teman-teman, yaitu masukkan icon sosial media. Nah, ini ya sosial. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal klik. Desainnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya di bagian desain ini. Tapi sih saya biarkan default aja. Kemudian linknya teman-teman bisa masukkan ya, misalnya Facebook di sini. Nah, tinggal di input aja URL Facebooknya gitu ya. Atau yang lainnya gitu ya. Nah, tinggal terbitkan. Oke, sekarang kalau coba kita refresh di sini teman-teman. Nah, sekarang untuk bagian headernya sudah selesai seperti ini ya. Oh ya, di sini ada permasalahan ya teman-teman. Ini kita ubah juga menjadi hijau ya. Jadi caranya kita kembali ke primary menu yang ini, kita klik ya, menu utama. Lalu ke bagian desain. Nah, kita lihat ya di sini teman-teman, di bagian background atau latar. Nah, di sini kita masukkan aja warna hijau juga ya. Kita klik latar. Nah, sip ya, seperti ini. Lalu untuk border width-nya ini yang atas saya akan nonaktifkan. Atau yang mana ya teman-teman? Untuk menonaktifkan ini yang garis biru ini. Kalau ini kita aktifkan 2, oke. Sebentar, kita coba cek dulu teman-teman ya. Offset. Ini sih harusnya ya teman-teman, coba kita buat 0 aja. Yang garis biru, nah hilang ya, yang garis biru di sini tadi. Kita terbitkan, kita refresh. Sip ya. Sekarang seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini kita kembali lagi ke dashboard webnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan untuk desain dari halaman home ya. Jadi kita akan mulai dari seperti ini contohnya ya. Di mana kita akan mulai dari section hero teman-teman ya, atau bagian atas ya. Di halaman home-nya. Nah, kita tinggal kembali ke dashboard web. Teman-teman tinggal masuk ke laman ya di sini.
lalu klik semua halaman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke halaman home yang ini ya, silahkan diklik sunting. Nah, lalu sunting dengan Elementor di sini. Oke, selanjutnya ini kita close aja, teman-teman. Nah, ini juga kita close. Oke, pertama di sini kita perlu tambahkan sebuah flexbox, silahkan diklik. Lalu pilih yang ini ya. Pilih yang ini. Nah, kemudian kita bisa atur di sini tingginya, teman-teman ya. Kita pilih VH. Lalu nilainya mungkin kita buat berapa ya? Mungkin 60 coba ya. Atau masih kurang, kita buat 80 deh. Atau 70. Nah, 70 dulu ya. Oke, nah nanti tingginya seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik ke bagian gaya. Di sini kita pilih background type-nya, saya akan pakai slide ya. Teman-teman silahkan pilih yang mau diinginkan. Misalnya mau pakai warna, warna gradient, video silahkan. Saya akan pakai slideshow. Lalu pilih gambar di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih berkas ya. Contoh, saya akan langsung tarik gambarnya. Jadi saya langsung pakai 3 file ya teman-teman. Karena tadi kan bentuknya galeri. Jadi tekan Ctrl ya di mouse-nya. Teman-teman kalau mau dapat gambar seperti ini, cari aja di Pexels ya. Pexels.com. Nah, ini saya tarik ya ke sini. Nah, nanti akan terupload. Lalu kita tinggal buat galeri. Sisipkan galeri ya. Nah, jadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal atur nih settingannya di sini, teman-teman sesuaikan ya. Misalnya menjadi berapa? Misalnya 2000 gitu ya. Lalu transisinya saya akan biarkan default, yang lainnya juga default. Ya, intinya default semua ya. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh di sini ada seperti warna hitam ya, teman-teman. Oke, coba kita ke background overlay atau pelapis latarnya, kita klik aja. Nah, kemudian di bagian ini saya pilih klasik ya. Lalu masukkan warna yang teman-teman inginkan. Saya akan buat hitam seperti ini. Lalu transparasinya mungkin saya kurangi sedikit ya di sini. Nah, mungkin gini aja boleh ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buat teks seperti ini, teman-teman. Jadi ini saya copy aja ya. Oke, kita ke terbitkan dulu. Nah, di sini saya akan ke bagian pengaturan dan teman-teman di sini setting ya atau pengaturan situs, di mana saya akan atur jenis fontnya secara global. Jadi saya akan masuk ke sini ya. Jenis huruf global. Nah, ini semuanya ini saya akan ubah, teman-teman. Saya klik. Saya ubah menjadi Rubik. Apa ya, teman-teman? Saya lupa nama fontnya. Kalau nggak saya salah ini ya teman-teman, Garamond ya namanya, EB Garamond ini. Silahkan diubah sesuai keinginan ya teman-teman. Oh ya, di sini juga untuk bagian header ini kayaknya salah ya. Harusnya kita pakai font kayak gini, tapi ini nanti kita ubah lagi ya. Oke, jadi saya akan ubah semua teman-teman di sini. Yang ini ya, EB Garamond ini saya akan pakai seperti ini. Oke, lalu simpan perubahan. Nah, kita kembali teman-teman. Kemudian coba kita masukkan tajuk ya ke sini. Nah, ini sudah berubah ya jenis fontnya ya. Oke, lalu saya masukkan teksnya di sini. Saya buat seperti ini ya. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita atur perataannya menjadi rata tengah. Lalu penulisan teman-teman sesuaikan sendiri, misalnya 50 mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita atur di bagian warna, kita buat putih. Dan ke bagian penulisan lagi, mungkin kita coba tambah deh. Nah, mungkin 53 ya. Lalu ketebalannya disesuaikan aja. Saya akan buat 600 aja, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Ya, di kontainernya. Kemudian ke tata letak. Lalu kita atur menjadi align item ya. Atau yang ini, sorry. Nah, gini ya. Justify content maksudnya. Nah, setelah itu kita terbitkan dulu. Lalu di bagian bawahnya kita tulis seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh aja. Jadi saya copy. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini ya, tambah elemen. Lalu penyunting situs ya, penyunting teks masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan di sini kontennya ya.
Oke, kemudian saya akan atur di bagian gaya. Kemudian saya pilih rata tengah. Lalu warnanya di sini saya buat putih. Nah, kemudian penulisannya teman-teman bisa sesuaikan. Mungkin kita buat 17 coba. Sorry, warnanya putih. Yang ini ya, warna teks teman-teman ternyata. Nah, ini ya. Lalu penulisannya kita coba perbesar lagi. Oke, mungkin 21 atau 22 ya. Nah, gini aja deh. Oke, kita terbitkan dulu ya. Nah, sekarang kita coba refresh teman-teman. Nah, sudah mirip ya. Tinggal kita sesuaikan lagi mungkin backgroundnya ya. Jadi kita klik di sini. Nah, kemudian ke gaya. Ini di bagian pelapis latar ya, atau background overlay. Nah, ini transparasinya kita tambah. Nah, mungkin gini aja deh. Sip ya. Nah, sekarang terbitkan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa buat button seperti ini, teman-teman. Jadi saya akan siapkan dulu warnanya ya. Saya akan pakai warna kuning. Nah, di sini kita bisa masuk ke tambah elemen ya, teman-teman. Lalu penyunting teks, tombol atau button tambahkan ke sini ya. Klik kiri tahan. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi lihat profil desa gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan lihat profil desa. Profil. Oke. Nah, kemudian ke gaya, di sini kita masukkan ya di bagian background type ini. Warnanya saya buat seperti ini ya. Lalu penulisan, nah mungkin saya akan perbesar mungkin 16 gitu ya. Dan ketebalannya mungkin 600 atau 700 boleh. Size-nya 17. Nah, gini ya. Lalu ke konten. Nah, ini untuk linknya teman-teman bisa ambil dari halaman tentang kami ya di sini. Klik kanan aja. Lalu copy link address. Nah, lalu masukkan di sini. Nah, gini ya. Oke, lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau coba kita refresh. Sip ya, teman-teman sudah jadi seperti ini ya. Untuk bagian section hero. Selanjutnya kita akan buat section seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin seperti keunggulan desa atau potensi dari desa tersebut ya. Nah, caranya kita kembali ke sini. Di sini kita tambahkan sebuah kontainer baru. Lalu pilih flexbox ya. Pilih satu kolom. Nah, kemudian kita ke elemen teman-teman. Nah, kita masukkan kontainer ke sini ya. Klik kiri tahan. Nah, ke sini ya. Kemudian kita ke kontainer lagi atau ke elemen lagi maksudnya. Nah, teman-teman masukkan kontainer ke sini ya. Oke. Lalu kontainer yang dalam ini, teman-teman klik kiri, lalu klik kanan dan gandakan ya. Nah, jadi seperti ini. Klik kanan lagi dan digandakan sampai ada 4 ya. Nah, setelah itu teman-teman klik kontainer yang paling luar. Oke. Lalu di bagian direksi ini pilih row horizontal. Nah, jadi ada 4 seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambah elemen di sini, teman-teman. Nah, lalu kita cari namanya icon box ya, atau kotak icon. Yang ini ya. Oke, lalu saya akan pilih di bagian lihat ini menjadi stack. Nah, pertama kita ubah di sini ikonnya ya. Kita lihat contoh, nah seperti ini ya. Oke, saya akan cari icon pohon, mungkin tree ya. Nah, ini ya. Saya klik, lalu sisipkan. Nah, kemudian untuk teksnya, nah ini saya akan copy aja biar cepat gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan desa yang teman-teman buat gitu ya. Oke, saya masukkan di sini. Lalu deskripsinya juga. Oke. Nah, kemudian saya akan ke bagian warna dulu ya. Saya akan siapkan warna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian stylenya ya. Di bagian gaya. Kemudian di bagian icon ya teman-teman. Nah, ini kita coba ubah di warna primer. Nah, saya akan masukkan warna seperti ini. Lalu size-nya coba kita perkecil deh. Kita perkecil di ukuran. Nah, mungkin oke, masih kurang kecil ya. Mungkin kita coba sesuaikan. Oke, mungkin gini ya. Nah, lalu di bagian konten. Nah, ini kita sesuaikan warnanya. Saya akan buat seperti ini ya. Warna sorotan juga sama. Teman-teman sesuaikan aja. Lalu mungkin di bagian penulisan ya. Di bagian ini, judul.
Nah, silakan disesuaikan. Mungkin berapa ya? Mungkin 23 deh. Kita lihat contoh seperti ini ya. Oke, mungkin 23 aja. Lalu di bagian bawahnya ini ya, ini teman-teman atur di bagian deskripsi. Nah, sesuaikan aja fontnya, misalnya berapa? Misalnya 18 atau 19 boleh. Saya buat 18 aja ya. Nah, sekarang tinggal kita atur di bagian kotak. Nah, ini untuk konten spasi. Nah, saya buat seperti ini aja. Kemudian ini tinggal kita copy aja ya. Caranya klik kanan lalu salin, klik kanan di sini dan tempel ya. Klik kanan tempel. Oke. Nah, tinggal kita ganti kontennya. Caranya di sini saya akan ambil aja ya dari yang sudah ada biar cepat teman-teman. Nah, cara mengubahnya tinggal diklik. Lalu teman-teman ubah ikonnya. Misalnya saya akan cari ikon digital. Nah, misalnya ini ya. Lalu saya sisipkan. Kemudian di bagian judul, nah gini. Lalu deskripsinya saya copy aja biar cepat ya. Nah, gini ya. Kemudian saya klik juga di sini. Oke, biar lebih cepat ya. Nah, ini saya akan ubah di bagian judulnya, lalu deskripsinya juga ya. Nah, gini ya. Kemudian saya akan ke bagian gaya. Icon ya, icon. Nah, ini kita cari, saya akan cari BNB. Nah, ini ya, Airbnb. Sisipkan. Nah, kemudian satu lagi ya. Ini kita copy lagi. Klik di sini ya. Nah, ini kita masukkan di bagian judulnya. Silakan diubah. Deskripsinya juga sama ya. Nah, lalu untuk font yang deskripsi ini mungkin saya akan buat berbeda ya. Jadi saya klik di sini. Lalu ke gaya. Nah, ke bagian konten teman-teman. Deskripsi ini kita klik. Kemudian fontnya ya, mungkin saya akan gunakan Roboto aja deh. Nah, gini ya, lalu size-nya mungkin kita perkecil jadi berapa ya? Kalau kita lihat contoh mungkin mungkin 16 deh ya, boleh ya 16. Nah, gini ya. Baru ini kita klik kanan salin. Nah, klik kanan lalu tempel gaya. Terserah sih ya jenis fontnya teman-teman mau pakai apa. Nah, kemudian kita klik kontainer yang di luar ini ya, klik. Nah, kita ke gaya. Kita kasih background type-nya klasik ya. Lalu warna putih. Lalu kita kasih batas di sini yaitu 5. Kemudian klik yang ini. Lalu kelanjutan. Nah, di sini teman-teman nonaktifkan margin. Lalu buat persen. Nah, kemudian kita buat min. Nah, gini ya teman-teman. Kita lihat contoh kayak gini ya. Oke ya, mungkin udah cukup ya. Atau min 8 deh. Mungkin terlalu banyak. Mungkin min 6 aja ya, min 6%. Disesuaikan aja nanti. Nah, baru kita terbitkan. Nah, oke, sekarang kalau kita refresh. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian section keunggulan desa ya, atau mungkin potensi dari desa yang kita buat. Sekarang kita akan lanjutkan ya, kita akan buat section kayak gini nih teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali ke editornya. Tapi sebelum itu untuk bagian ini kita klik teman-teman ya. Kita coba atur di bagian penulisan. Nah, ini mungkin fontnya ya saya buat Roboto. Nah, gini ya, teman-teman sesuaikan aja. Mungkin saya akan buat 18 deh gini ya, lalu terbitkan. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan di sini ya, klik ya, lalu pilih flexbox dan kita langsung gunakan 2 kolom teman-teman. Nah, oke ya, kolom yang pertama kita coba isi gambar seperti ini ya. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal ke elemen, tarik aja gambar ya di sini. Nah, ke sini ya teman-teman. Oke, lalu pilih gambar. Nah, nanti teman-teman bisa unggah berkas di sini ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, jadi saya pilih ini ya misalnya. Lalu pilih. Nah, lalu ke gaya. Nah, di sini bordernya saya buat 5 ya. Jadi seperti ada lengkungan gitu ya. Silakan disesuaikan. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan elemen ya di sini, masukkan tajuk.
Nah, seperti ini ya. Lalu teksnya saya akan ambil dari sini aja, teman-teman. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke. Lalu fontnya ya, di sini untuk warnanya saya sudah siapkan. Jadi saya akan klik di sini, lalu ke bagian gaya. Nah, kemudian warnanya ya. Nah, di sini kita sesuaikan, misalnya ini. Kemudian penulisannya kita bisa sesuaikan, misalnya 25 gitu ya. Terlalu kecil ya. Nah, mungkin 30 37 deh ya. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita tinggal copy aja. Ini ya, ini kayak gini ya, teman-teman. Mungkin kita bisa copy dari sini atau di ini ya, kita langsung tambahkan aja deh. Tambah elemen. Nah, kita pakai penyunting teks ya di sini. Oke. Nah, lalu untuk kontennya seperti ini. Oke. Nah, kita paste di sini. Nah, gini ya. Lalu ke bagian gaya, ke penulisan. Nah, ini teman-teman sesuaikan ya jenis fontnya kalau mau disesuaikan. Misal kita pakai Roboto. Nah, gini ya. Kemudian size-nya, nah ini teman-teman sesuaikan. Mungkin mau 15, 16, saya akan buat 16 aja deh. Nah, gini ya. Kemudian kita klik di bagian kontainer ini, lalu ke lanjutan, kita kasih margin ya. Di sini marginnya kita buat persen. Oke, seperti ini. Lalu margin atas kita buat 5%. Nah, gini ya. Lalu kita coba tambahkan button ini ya. Jadi button ini kita copy dari sini aja, klik kanan, salin. Klik kanan, tempel di sini. Lalu kita ubah teksnya menjadi selengkapnya ya, selengkapnya gitu. Nah, untuk linknya, teman-teman sesuaikan aja. Untuk defaultnya kan tadi ini mengarah ke tentang kami ya. Nah, di sini saya akan biarkan juga linknya ya. Kalau teman-teman mau diubah silahkan gitu ya. Lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, sekarang seperti ini ya. Section untuk tentang desa atau tentang kami gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba buat section lagi ya, seperti ini, section video ya. Jadi kita akan copy aja. Nah, caranya kita kembali ke Elementor. Di sini kita tambahkan sebuah flexbox. Nggak usah teman-teman. Kita langsung tarik aja deh, tambah elemen dan masukkan video juga langsung bisa. Oke, nah seperti ini. Lalu kita tambahkan tautan di sini. Nah, teman-teman bisa masukkan URL YouTube ya, biar lebih mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba ke bagian lanjutan ya. Kemudian kita akan kasih di sini teman-teman di bagian batas ya atau border. Nah, kita akan kasih solid ya. Kemudian warnanya putih. Lalu kita kasih box shadow dulu. Oke. Nah, kemudian di sini lebar batasnya kita coba buat 15. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian dia radius batas kita buat 55. Nah, nanti contohnya kayak gini nih. Oke ya, misalnya. Nah, selanjutnya kita tinggal atur aja di bagian kontainer. Lalu ke lanjutan. Nah, ini marginnya kita nonaktifkan. Lalu kita buat persen. Margin atas 5%. Nah, gini ya. Lalu kita tinggal atur ukurannya. Klik di sini. Nah, kita bisa atur di bagian lebar. Kita pilih khusus misalnya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Lalu kalau mau rata tengah, tinggal atur di bagian sini. Nah, gini ya. Di bagian align self. Nah, saya buat seperti ini aja deh. Oke. Lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau coba di refresh di halaman berandanya, kita lihat ya. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Sudah muncul untuk bagian video. Nah, selanjutnya setelah video, kita coba buat section untuk menampilkan berita ya, atau apa namanya, artikel gitu ya. Nah, ini kita klik coba ya. Ini contoh ya, nanti teman-teman mungkin belum ada. Saya akan coba copy dulu untuk kontennya. Oke, saya akan kembali. Nah, cara untuk menambahkan artikel ini, teman-teman harus buat dulu artikelnya. Jadi caranya, teman-teman klik kanan di bagian dashboard ini ya.
lalu open link in new tab. Nah, di sini kita ke bagian post, lalu all post. Nah, ini ada, sorry, bukan web yang ini ya, sorry teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini ya, saya coba akses dulu di dashboard. Oke, ke dashboard dulu ya. Jadi intinya akses dashboard, lalu ke post dan all post ya, atau semua post. Nah, ini kan ada satu biasanya ya. Defaultnya adalah hello world, teman-teman buang aja. Nah, kita add post ya di sini. Ya, add post. Nah, kasih nama artikel sesuai kebutuhan teman-teman. Karena ini contoh aja, jadi saya buat misalnya artikel 1. Lalu kontennya silakan masukkan ke sini gitu ya. Jadi ada judul, artikel, konten gitu ya di sini. Kemudian ke bagian post. Nah, kita masukkan gambar. Oke, lalu misalnya teman-teman nanti belum ada gambar, tinggal di-upload dulu ya. Saya akan pakai yang sudah ada, misalnya ini. Lalu tetapkan gambar unggulan dan klik terbitkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya alurnya. Di sini saya akan buat 2 lagi, teman-teman, tapi mungkin akan saya percepat gitu ya. Oke, jadi kita kembali. Nah, di sini teman-teman add post lagi ya. Oke, saya akan masukkan kontennya, teman-teman. Saya akan pilih gambar. Oke, sudah publish. Kembali lagi. Satu lagi ya, add post lagi. Pilih gambar di sini. Oke, sudah ada 3 post ya yang kita terbitkan di sini, teman-teman. Nah, cara menampilkan ke halaman beranda gimana caranya ya? Ini kita close aja, nggak masalah. Nah, kita kembali ke Elementornya di sini ya. Elementornya kita lihat dulu contohnya ini seperti ini ya. Contohnya seperti ini, berarti teman-teman sebenarnya bisa copy aja dari yang ini ya. Klik kanan, kita salin ya. Di sini ya, klik kanan salin atau copy. Lalu ini kita klik kanan dan tempel gitu ya. Oke, atau paste. Nah, untuk konten yang ini kita tarik ke sebelah kiri semua, teman-teman ya, gini. Nah, gini ya. Lalu gambar ini klik kanan dan dihapus. Nah, kita ganti dulu di bagian sini, teman-teman ya. Ini kita ganti. Saya akan pakai seperti ini ya kontennya. Klik aja. Nah, klik di sini. Nah, kontennya tinggal teman-teman sesuaikan gitu ya. Ini juga sama, tinggal diklik lalu kontennya disesuaikan. Contoh, saya akan pakai ini. Oke. Nah, kemudian untuk selengkapnya ini saya biarkan default, tapi linknya kita arahkan ke sini. Ke halaman blog. Klik kanan, lalu copy link address ya, teman-teman. Nah, jadi kita paste di sini. Oke, lalu terbitkan dulu. Nah, kemudian di bagian sini, elemen, teman-teman bisa cari namanya post grid. Ini ya, post grid dari Essential Add-on yang seperti ini. Klik kiri tahan. Nah, oke. Nah, sekarang seperti ini. Pertama, kita bisa atur dulu kolomnya adalah 2. Ya. Lalu kita bisa ke bagian query. Nah, query ini untuk mengatur kontennya. Di sini saya buat 2 aja. Jadi 2 artikel. Lalu kita ke layout lagi. Mungkin saya akan pilih yang to ya, style to light ini. Nah, gini aja. Atau yang 2 boleh, silakan teman-teman sesuaikan. Mungkin yang ini aja deh ya. Kemudian layoutnya saya akan pilih grid. Nah, oke. Nah, kita lihat contoh seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kita tinggal masuk ke gaya di sini. Nah, pertama kita masuk ke bagian image ya. Border radius mungkin saya buat 5. Oke. Lalu ke bagian item deh. Item border radiusnya juga 5. Kemudian kita masuk ke bagian konten ya. Pertama di sini ada site title ya. Nah, ini apa namanya, teman-teman bisa sesuaikan. Jadi di sini ke tipografi ya. Mungkin fontnya saya buat 20 coba. Atau 21 atau 22 deh ya. Kemudian gayanya di sini saya akan pilih, dekorasi saya akan pilih non. Jadi nggak ada linknya ya. Kemudian oke, mungkin ini aja ya teman-teman. Mungkin kita coba atur di bagian konten. Nah, saya akan nonaktifkan untuk ini ya, metadata ini ya.
Jadi kita bisa atur sebenarnya settingannya di sini. Mungkin metadata yang mana ya? Kalau kita lihat contoh, sepertinya mati semua ya di sini. Atau mungkin yang author name-nya aja deh kita nonaktifkan. Nah, jadi hanya ada tanggal. Intinya teman-teman tinggal sesuaikan gitu ya. Oke. Lalu sekarang kalau kita lihat contoh lagi, di sini ada margin ya dengan footernya. Jadi kita klik di sini. Nah, kita kelanjutan. Nah, ini marginnya mungkin kita buat 4 aja deh. Margin bawahnya ya. Oke, kita terbitkan. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman di halaman beranda. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian section kabar ya atau section blog. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba atur bagian footer ya. Tapi sebelum itu, tadi kan kita sudah atur nih bagian ini ya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Untuk semua konten dari halaman beranda ini kita simpan ya teman-teman. Karena kemungkinannya nanti kita bisa gunakan di halaman yang lainnya gitu ya. Dan jadi caranya kita ke bagian paling bawah ya, di sini kita tambah template. Yang klik folder ya, lalu klik ke bagian template. Nah, di sini kita bisa klik save teman-teman. Oke. Nah, di sini kita kasih nama misalnya template homepage gitu ya. Boleh ya. Lalu pastikan site template aja ya. Karena kalau cloud template ini kalau nggak salah harus pakai versi Elementor Pro ya. Nah, kita pilih yang site template lalu simpan. Oke ya, sudah berhasil. Nah, sekarang kita close. Lalu kita close aja ini nggak apa-apa. Nah, kita akan ubah di bagian footer ya. Jadi kita ke dashboard, klik kanan di sini. Oke, setelah itu ketampilan dan sesuaikan ya. Nah, kita bisa masuk ke bagian footer. Nah, ini ya teman-teman, kita klik. Nah, pertama kita scroll ke bawah. Nah, gini ya. Kita klik di bagian setting. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini backgroundnya teman-teman tinggal sesuaikan. Saya akan buat kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah, gini ya. Lalu untuk teksnya, nah teksnya ini seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Copyright at Desa Sukamaju. Jadi kita kembali ke sini, kita klik copyright. Nah, kita bisa hapus aja nih di bagian power by. Tapi sebaiknya sih kalau teman-teman pakai tema gratis ya untuk menghargai developer, nggak usah dihapus ya. Tapi kalau teman-teman mau hapus ya silakan. Nah, kayak gini ya. Lalu ke bagian desain. Nah, ini kita atur warna teksnya jadi putih. Nah, gini. Oke, lalu terbitkan. Nah, kita bisa close. Sekarang kalau teman-teman refresh, maka sudah jadi seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengubah di bagian footer ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bahas terkait halaman tentang kami ya di sini. Nah, untuk halaman ini kita akan buat kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi pertama kita bisa ke dashboard dulu, lalu teman-teman ke laman dan semua laman di sini ya. Nah, kemudian silakan cari halaman home, teman-teman. Sorry, bukan halaman home ya, tapi halaman tentang kami ya. Nah, ini teman-teman klik sunting ya, atau diklik edit. Nah, lalu kita ke sunting dengan Elementor ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini kita close aja ya. Kemudian teman-teman ke bagian sini ya, folder ini. Karena kan kalau teman-teman ingat ya, sebelumnya pernah kita simpan template atau desain dari halaman home ya. Nah, jadi kita ke folder ini, lalu teman-teman bisa ke template ya. Nah, di sini tinggal di-insert aja yang ini ya, atau disisipkan gitu. Kemudian kita klik jangan terapkan ya. Oke. Nah, nanti tinggal kita hapus nih beberapa bagian yang mungkin nggak kita perlukan gitu ya. Oke, pertama mungkin ini ya. Ini nggak kita perlukan, jadi kita hapus aja. Lalu ini juga nggak ya teman-teman. Kita klik kanan dan hapus. Ini juga nggak perlu, klik kanan hapus gitu ya. Nah, kemudian video ini juga nggak kita perlukan, kita hapus aja. Lalu ini juga kita hapus. Nah, sekarang tinggal kita perbaiki. Jadi di sini kita klik. Nah, kemudian kan kita ke gaya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ubah background type-nya menjadi klasik. Lalu saya akan pakai gambar ya teman-teman di sini.
Nah, nanti teman-teman tinggal unggah aja gitu gambarnya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Ini misalnya. Lalu tinggal kita pilih. Nah, kemudian di bagian tata letak ya. Atau gambarnya yang mana ya? Gambarnya ya yang ini aja ya. Kemudian ke tata letak teman-teman. Di sini kita atur tingginya ya. Nah, tingginya mungkin seberapa ya? Mungkin 25 mungkin ya. Kalau kita lihat contoh mungkin 27 atau 28 gini ya. Nah, kemudian kita ke gaya. Di sini di bagian settingan dari gambar ini, posisinya kita ubah, kita biarkan dulu. Display size-nya kita ubah menjadi sampul. Nah, kemudian posisinya mungkin tengah bawah. Nah, gini ya. Oke, contohnya ya. Oke, lalu ini kita ubah, kita klik. Nah, kita akan copy aja ini. Oke. Nah, teman-teman bisa diklik dulu di sini, lalu diubah di sini. Nah, gini ya. Kemudian ini kita biarkan aja. Ini kita hapus aja nih ya. Klik kanan hapus. Nah, kemudian kita bisa terbitkan dulu. Selanjutnya kita akan tambahkan visi misi di bawah sini ya. Jadi kita bisa langsung tambahkan kontainer, textbox dan satu kolom ya. Nah, kemudian di sini kita klik teman-teman. Nah, kita cari namanya akordion. Yang ini ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, untuk contoh kontennya kita buat seperti ini teman-teman. Ya. Untuk menampilkan visi dan misi gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya sih yang pertama ini kan ini ada 3 item. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita ubah di sini ya, kita klik menjadi visi. Visi gitu ya, visi. Lalu kita klik yang kedua yaitu menjadi misi. Nah, gini ya. Nah, pertama kita tambah elemen, lalu kita masukkan penyunting teks ke sini. Di sini ya. Nah, gini ya. Nah, jadi untuk visinya ini sebagai contoh saya akan copy aja yang ini ya. Nah, masukkan di sini. Lalu ke gaya, teman-teman. Nah, mungkin kita atur penulisannya ya. Mungkin kita atur ukurannya di sini. Nah, mungkin gini boleh deh ya. Oke, contohnya ya. Kemudian ini kita copy aja, klik kanan, salin, lalu kita klik di sini, yang misi ya, lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, tinggal kita ganti nih konten misinya apa. Nah, konten misinya contohnya ini ya. Nah, ini tinggal kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, gini teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita klik di bagian kontainer ini. Nah, lalu kelanjutan di bagian margin kita matikan link margin. Kita buat persen, margin atas kita buat 5, dan bawah mungkin 4 aja deh. Nah, gini ya, lalu kita tinggal terbitkan. Oke, nah sekarang ke halaman tentang kami, silakan teman-teman refresh. Nah, maka sekarang seperti ini ya. Oke, nah berikutnya ini kita lihat dulu. Oke, section yang ini teman-teman, ini kita akan copy ya. Klik kanan, lalu salin, atau disimpan ya, simpan sebagai template yang ini ya, atau yang ini ya, yang ini coba ya, simpan sebagai bawaan. Bukan, saya agak lupa sih teman-teman ya. Klik kanan, simpan sebagai save as template. Nah, kita klik icon ini. Oke, kita kasih nama misalnya section hero, ini contoh aja ya, lalu simpan. Oke, nah sudah kita simpan, sekarang kita bisa close aja ya. Oke, seperti itu ya untuk bagian tentang kami. Berikutnya adalah untuk struktur desa ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat contoh nanti seperti ini ya. Misalnya dari kepala desa, sekretaris, dan seterusnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman kembali aja ke dashboard ya. Kita klik kanan di sini. Atau silakan akses dashboard webnya. Lalu teman-teman ke WP DevArt chart ini ya, silakan diklik. Nah, di sini kita langsung add new aja. Nah, kita kasih nama misalnya struktur organisasi gitu ya. Oke. Nah, lalu kita di sini kita langsung tambahkan dulu ya. Klik. Nah, ini kita klik. Klik gitu ya. Jadi kita tentukan dulu untuk bagannya, baru nanti kita ubah-ubah gitu ya. Oke, di sini ada 4 ya. Jadi pertama,
teman-teman bisa save aja dulu. Nah, kita sudah ada di sini, tinggal kita klik. Nah, kemudian ini kita klik ya. Oke, jadi ini untuk bagian type the title ini saya akan kasih nama untuk jabatannya gitu ya, misalnya kepala desa. Nah, lalu type of deskripsinya ini teman-teman bisa sesuaikan, misalnya menjadi nama kepala desanya gitu ya. Karena ini contoh aja, misalnya kepala desa, coba kita lihat contoh ya, admin pemola ya misalnya ya. Nah, di sini contoh aja namanya admin pemola. Oke. Nah, lalu tinggal upload gambarnya nih di sini ya. Jadi gambarnya apa? Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman gambarnya. Itu ada 4 ya sebenarnya. Nah, ini saya akan langsung tarik semua ya mungkin filenya. Nanti kita tinggal pilih aja. Kalau teman-teman mau dapatkan seperti ini, itu di flaticon.com ya. Silahkan dicari aja. Nah, oke, kepala desa itu misalnya dia ini ya. Oke. Lalu choose image. Nah, tinggal kita update aja di sini ya. Oke, sudah jadi ya. Lalu berikutnya di sini ya, kita klik edit. Nah, ini kita ubah menjadi bendahara gitu ya. Jadi kita ubah bendahara. Bendahara. Nah, ini deskripsinya bendahara pemola misalnya. Lalu kita upload. Mungkin ini ya. Oke, lalu choose image. Klik update ya. Nah, seperti ini. Lalu yang kanan ini kita klik. Nah, dia ada sekretaris misalnya ya. Di sini kita ubah menjadi sekretaris. Oke, deskripsinya sekretaris pemola. Lalu gambarnya klik upload, misalnya yang ini. Lalu choose image. Nah, tinggal kita update. Nah, nanti seperti ini. Lalu yang sebelah kanan kita klik. Nah, misalnya staff gitu ya. Nah, type deskripsinya misalnya menjadi staff pemola. Oke, lalu kita klik upload. Nah, kita pilih gambar misalnya ini ya. Nah, klik update. Oke. Nah, sekarang tinggal kita save. Oke, sudah ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke halaman dan semua halaman ya di sini. Nah, kita cari halaman struktur. Nah, ini ya, kita tinggal klik sunting. Oke, lalu tinggal kita tambahkan blok di sini ya. Nah, kita cari namanya dev art yang ini ya, WP dev art. Klik. Nah, di sini untuk select itemnya, sorry di bagian ini ya, select a tree atau pohonnya gitu ya, pohon organisasinya, yaitu yang kita buat tadi namanya struktur organisasi. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal simpan aja nih ya. Oke, coba kita akses dulu halaman struktur ya. Ada perubahan nggak? Nah, sudah muncul ya. Nah, sekarang ini teman-teman bisa edit aja pakai Elementor gitu ya. Sunting dengan Elementor. Nah, pertama kita akan hidden title ini. Jadi kita ke pengaturan Elementornya di alam pengaturan halamannya. Kemudian pertama kita akan sembunyikan judul, aktifkan. Sudah sembunyi ya. Lalu kita terbitkan. Nah, kemudian kita bisa klik di sini teman-teman, tambah kontainer. Lalu klik tambah template. Nah, kita pilih template ya di sini. Kemudian pilih yang section hero. Sisipkan dan jangan diterapkan. Oke. Nah, ini kita klik aja teman-teman. Kemudian ke gaya. Ini kita hapus ya yang ini teman-teman, yang nggak penting ini. Yang maksudnya yang nggak kita perlukan. Jadi sisakan ini. Nah, ini gambarnya juga saya hapus. Sorry. Gambar saya akan hapus. Nah, gini. Lalu pelapis latar juga saya akan nonaktifkan. Klik di pelapis latar ya. Lalu ini warnanya tinggal di default aja atau dibersihkan. Nah, ini tinggal diklik di sini. Ke gaya. Dan warnanya di sini ya. Kita bisa buat hitam. Nah, sekarang tinggal kita klik di pengaturan ini. Lalu ke kontainer. Ke tata letak, sorry. Nah, ini tinggi minimal kita buat default seperti ini. Kemudian ini kita klik teman-teman ya. Lalu ke lanjutan. Margin bawah kita matikan linknya. Kita buat persen. Margin bawah kita buat 4%. Lalu terbitkan. Sekarang coba kita refresh di halaman struktur. Nah, sorry. Ini belum kita ubah ya. Ini tinggal kita ubah menjadi seperti ini. Struktur desa gitu ya. Jadi tinggal kita klik di sini.
Lalu ini teman-teman kembali ke konten. Nah, tinggal masukkan di sini, lalu terbitkan. Oke, nah sekarang kalau kita refresh, nah maka menjadi seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk bagian halaman struktur desa. Selanjutnya, kita akan beralih ke halaman data. Di sini ada 3, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah data usia. Jadi data usia ini seperti ini ya. Jadi karena ini kan web desa mungkin ya teman-teman. Jadi kita akan kelompokkan data penduduk berdasarkan usia ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Misalnya usia 21 sampai 40 tahun ada berapa jumlahnya dan presentasinya berapa. Gitu ya kira-kira. Semoga teman-teman ada gambaran ya. Nah, oke. Pertama, kita ke dashboard dulu. Klik kanan di bagian sini. Open link in new tab atau silakan akses dashboard webnya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke WP Data Tabel. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian create tabel ya, teman-teman, create a tabel. Nah, kemudian di sini kita bisa buat create a simple table from scratch ya di sini. Klik aja, lalu kita klik next. Nah, kita bisa lihat di sini kolomnya dan row-nya atau baris ya, teman-teman sesuaikan. Contoh di sini, ini kan ada 3 kolom ya, 1, 1, 2, 3. Lalu barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 kolom dan 6 baris. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu generate, kita kasih nama dulu ya, misalnya data usia, atau kalau nama di sini ya mungkin data usia gitu ya, boleh. Nah, gini ya. Oke, lalu kita generate tabel. Nah, sekarang tinggal kita isi aja nih. Yang pertama di sini adalah usia, jumlah, dan presentase. Berarti teman-teman tinggal ketikkan aja usia gitu ya, jumlah, lalu di sini adalah presentasenya. Oke. Nah, gini ya. Lalu di sini saya akan ambil dari contoh ya. Misalnya 21 sampai 40 gitu ya. Kemudian 41 sampai 50 gitu. Lalu misalnya 51 sampai 60 tahun. Dan misalnya 61 sampai 80. Contoh aja ya. Nah, lalu di bawahnya ini teman-teman bisa masukkan jumlah di sini ya, jumlah gitu. Nah, karena ini contoh aja, saya akan masukkan angka misalnya 25 semua gitu ya. Ini karena contoh ya. Jadi usia dari 21 sampai 40 tahun ada 25 orang gitu ya. Contoh aja. Nah, kemudian di sini jumlahnya ini kan ada 4 ya, berarti 100 orang. Oke. Nah, kemudian presentase ini berarti dihitung dari keseluruhan total ini ya. Total ini kita persentasekan dari setiap usianya gitu. Misalnya 25% semua kan. Ya karena kan 100 bagi 4 pasti 25 gitu ya ketemunya. Oke, 25% semua teman-teman. Nah, lalu presentasinya yaitu 100%. Ini ya. Nah, kemudian kita akan buat background seperti ini ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di sini. Klik CTRL ya, satu persatu gini, lalu ke background color. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Misalnya mau kayak gini gitu ya. Nah, gini ya. Lalu kita save. Lalu kita save changes. Oke. Nah, setelah itu cara memunculkan ini di halaman struktur data usia gimana? Ini kita copy dulu shortcutnya ya. Sudah kita copy. Nah, kita ke laman. Ini kita klik kanan aja di sini semua laman ya. Lalu open link in new tab. Nah, sekarang kita tinggal ke data usia, kita sunting. Sini ya. Nah, kita tinggal edit dengan Elementor di sini. Oke, lalu kita tinggal tambahkan template. Sebelumnya kita pernah mengimport template. Klik di folder ini. Lalu ke bagian template. Nah, di sini section hero sisipkan. Lalu jangan diterapkan ya. Nah, lalu kita akan ubah. Ini kita hapus aja. Nah, kita ubah ini ya. Ini kita ubah jadi ini. Data berdasarkan usia. Jadi kita klik di sini. Nah, kita ubah nih judulnya. Data berdasarkan usia. Nah, gini ya.
Kemudian teman-teman tinggal masukkan aja nih ke sini, kita tambah elemen, kita cari namanya shortcode, kode ringkas ya, yang ini tarik aja ke sini. Nah, kita paste di sini. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja di sini, lalu kelanjutan. Nah, marginnya kita matikan linknya, kemudian kita buat persen, margin atas 5%, dan bawah 4%. Nah, kayak gini aja nih ya. Oke, lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita akses di halaman data usia, nah muncul seperti ini ya sekarang teman-teman. Oke, jadi sudah jadi ya untuk data berdasarkan usia gitu ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa close aja, ini nggak masalah gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba buat data berdasarkan wilayah seperti ini ya. Jadi kalau di sebuah desa itu biasanya ada RT gitu ya. Nah, mungkin kita akan hitung berdasarkan RT gitu ya. Lalu jumlah kakak berapa, jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin juga di sini ya, ada perempuan dan laki-laki gitu ya. Oke, jadi kita buat contoh aja teman-teman. Jadi kita langsung ke create tabel di sini ya, di data tabelnya. Lalu kita pilih yang ini, lalu kita klik next. Nah, kemudian kita kasih nama di sini data wilayah mungkin ya namanya. Oke, data wilayah. Nah, ini kita pakai free ya. Kalau teman-teman mau yang lebih kompleks ya, ini banyak ya. Ini ada yang premium ya. Cukup banyak styling yang bisa dimanfaatkan. Oke, di sini saya akan buat 4 ya, lalu ini 6. Ini contoh aja. Lalu kita langsung generate tabel. Nah, ya seperti ini ya. Pertama, di sini saya akan masukkan, nah ini ya, populasi RT. Jadi populasi per RT gitu. Populasi per RT. Nah, contohnya gini ya. Lalu ada jumlah kakak. Ini saya copy aja biar cepat teman-teman. Jumlah berdasarkan kakak ya. Atau kepala keluarga gitu. Jenis kelamin perempuan ya. Lalu jenis kelamin laki-laki. Nah, oke ya. Nah, gini. Oke, lalu untuk data di bawahnya, nah ini saya akan input asal aja ya teman-teman, atau sebagai contoh 001 misalnya 002, misalnya RT-nya sampai 4 gitu ya. Lalu jumlah kakaknya, nah ini contoh aja, saya masukkan semua 100 gitu ya jumlah kakaknya. Oke, lalu jenis kelamin, nah ini saya sebagai contoh aja 300 gitu ya. Jadi berdasarkan kepala keluarga 100, ada jenis kelamin perempuan 300. Kenapa bisa banyak? Ya karena kan kadang satu keluarga bisa memiliki beberapa anak gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian misalnya jenis kelamin laki-lakinya semuanya misalnya 250. Ini contoh aja ya. Nah, gini teman-teman. Nah, baru di bawahnya ini kita masukkan jumlah atau total boleh ya. Oke. Nah, oke. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. Berarti ini kan jumlahnya 400 gitu ya. Lalu ini berarti 1200. Ini berarti berapa? 1000 ya. Nah, gini. Ini tinggal kita kasih warna aja nih. Kita klik CTRL ya. Di keyboardnya. Lalu ke background. Nah, ini tinggal sesuaikan aja. Misalnya pakai warna seperti ini. Tinggal di save. Lalu save changes. Oke. Nah, data tabel untuk data wilayah sudah berhasil kita buat nih. Caranya tinggal kita copy aja. Nah, di sini sudah di copy. Sekarang kita ke laman. Semua laman ini klik kanan. Lalu open link in new tab. Oke, sekarang tinggal ke data wilayah ya. Jadi klik sunting. Nah, kemudian di sini sunting dengan Elementor ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke bagian tambah template di sini. Lalu kita pilih yang template. Nah, kemudian section hero ini kita sisipkan dan jangan terapkan. Nah, kemudian ini kita hapus aja. Lalu ini kita ubah nih ya. Nah, kita ubah menjadi data wilayah. Contoh aja ya. Contoh di sini kita ubah menjadi data wilayah. Wilayah.
Nah, selanjutnya teman-teman ke elemen. Di sini cari aja shortcut ya atau kode ringkas. Nah, ini tarik ke sini, lalu masukkan shortcut tadi. Nah, gini ya. Sekarang ini tinggal diklik, lalu ke lanjutan. Nah, di sini marginnya kita matikan link margin. Kita buat persen. Margin atas saya akan buat 5 dan bawahnya 4. Atau 5 juga boleh deh. Nah, terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman ke data wilayah di sini, nah maka sudah muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk data wilayah. Oke, setelah untuk data wilayah, di sini sekarang kita akan masuk ke data keuangan ya. Contohnya kayak gini ya, teman-teman. Ini sih sederhana aja mungkin ya. Jadi, misalnya biasanya di setiap pemerintahan itu ya, itu kan ada anggaran ya teman-teman, anggaran misalnya untuk anggaran jalan, anggaran pendidikan atau yang lainnya ya. Nah, contoh kalau desa misalnya seperti ini ya. Nah, jadi anggarannya berapa di kolom anggaran, kemudian realisasinya itu berapa gitu ya. Lalu apakah proyeknya sudah selesai gitu ya. Misalnya anggaran 150 ternyata di 140 juta sudah selesai, ya proyek selesai gitu ya. Lalu sudah terpasang atau yang lainnya atau masih berjalan gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita akan buat seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi pertama kita masuk ke ini, kita close aja ya yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke data tabel, lalu create lagi teman-teman, yaitu data, atau kita kasih nama misalnya gini ya, tahun anggaran ya. Jadi kita create aja di sini, lalu kita klik next. Nah, kita kasih nama tahun anggaran 2025 misalnya. Oke, lalu untuk kolomnya, nah kita coba hitung dulu ya. Kolomnya ini ada 4 ya. Lalu barisnya 8. Oke, berarti kita buat 4 untuk kolomnya dan 8. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari desa yang teman-teman buat ya. Sebenarnya teman-teman bisa tambahkan juga deskripsi di sini. Saya akan biarkan default atau kosong ya. Lalu kita generate tabelnya. Oke, mungkin ini agak sedikit panjang nanti ya teman-teman untuk penjelasannya. Jadi yang pertama, saya akan copy sebenarnya data-data dari sini ya. Yang pertama di sini ada uraian kegiatan ya di bagian atas ini teman-teman. Nah gini. Lalu ada jumlah anggaran. Nah, pastekan di kolom B. Lalu realisasi gitu ya. Oke, lalu ada keterangan. Nah, oke ya. Nah, sekarang kolomnya ini kita coba tarik aja biar lebih lebar ya, mungkin seperti ini. Oke. Coba ya kita. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk uraian kegiatan, nah ini sih nanti disesuaikan dengan desa yang teman-teman bangun gitu ya, atau webnya. Karena ini contoh, jadi saya akan ambil dari sini aja ya. Misalnya untuk pembangunan jalan desa gitu ya. Nah di sini silakan diinput aja. Lalu pengadaan lampu jalan gitu ya. Oke, silakan diinput di sini ya untuk uraian kegiatannya. Mungkin saya akan percepat aja teman-teman. Oke. Lalu ada operasional pemerintahan desa. Nah, di bawah ini kita tambahkan total gitu ya. Oke. Nah, ini kita select aja, lalu di bold gitu ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, selanjutnya dari uraian kegiatan ini berapa sih masing-masing anggaran yang ditentukan oleh pemerintahan desa tersebut. Contoh di sini ya. Misalnya ini saya copy aja, teman-teman, biar mempercepat aja ya. Misalnya pembangunan jalan desa 150 juta, lalu lampu jalan gitu ya. Saya akan copy semua dulu. Untuk UMKM warga misalnya ya. Oke, saya akan coba isi satu persatu. Oke. Nah, sekarang total dari ini semua berapa gitu ya. Jadi total dari anggarannya gitu. Nah, kita copy aja. Ini contoh aja ya misalnya. Total anggarannya 395 juta. Nah, ini teman-teman bisa
di bold aja. Ini sudah ya, kalau belum di bold tinggal di select aja sebenarnya gini ya. Lalu di bold di sini. Oke. Nah, lalu untuk realisasinya ini berapa? Jadi realisasi dari pembangunan ini gitu ya. Nah, kita copy aja nih ya. Misalnya realisasinya 140 juta. Gitu ya. Lalu di bawahnya misalnya ada 45 juta gitu ya. Untuk pengadaan lampu jalan ya. Oke, lalu ada 28 juta. Nah, gini ya. Kemudian ada 100 juta untuk BLT gitu ya. Oke. Kemudian ada 25 juta misalnya. Atau 20 juta gitu ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang dari uraian kegiatan, anggaran, lalu realisasinya. Nah, output yang dihasilkan itu apa? Misalnya untuk ini ternyata sudah selesai gitu ya. Untuk apa? Untuk pembangunan jalan. Berarti teman-teman tinggal copy aja nih. Misalnya project selesai gitu ya. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangannya gitu ya. Nah, ini saya akan kasih keterangan semua. Ini biar cepat aja ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita totalkan lagi nih di sini ya. Totalnya misalnya 368 juta. Nah, gini. Oke. Ini tinggal di select aja lalu di bold. Nah, gini ya. Oke, jadi dari total anggaran untuk saat ini yang sudah berjalan ya, misalnya sudah ada yang berjalan atau sudah selesai ya, itu 368 juta. Nah, sekarang yang atas ini teman-teman tekan Ctrl di keyboardnya lalu diklik gini ya. Kemudian kita kasih backgroundnya. Nah, misalnya backgroundnya biru. Tapi mungkin transparan gini ya. Seperti apa? Kayak gini dia ya. Ini ya mungkin ya. Atau seperti ini boleh. Nah, tinggal di save. Lalu save changes. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian data tabelnya ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara untuk menampilkan data ini ke halaman data keuangan ya, seperti contoh ini. Nah, caranya pertama, di sini kita copy dulu data tabelnya. Nah, sudah kita copy, kita ke laman, lalu semua laman ya. Pertama, kita bisa ke data apa tadi, keuangan ya. Nah, ini kita sunting. Nah, kemudian teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Oke, lalu di sini kita langsung tambahkan dulu shortcut ya, teman-teman. Nah, kode ringkas yang ini tinggal ditarik. Nah, kita paste dulu ke sini. Oke, ini kita terbitkan dulu ya. Nah, sudah muncul ya, teman-teman. Sekarang kalau kita akses di data keuangan, nah muncul seperti ini. Tinggal sekarang kita buat desainnya seperti ini ya. Jadi kita tambahkan beberapa konten gitu ya. Atau section desain gitu ya. Nah, pertama kita bisa masuk ke sini, tambah kontainer, lalu kita pilih yang ini, folder. Lalu kita ke template ya di sini. Lalu yang section hero sisipkan dan jangan diterapkan ya. Oke, ini kita hapus teman-teman. Nah, ini aja. Lalu ini kita klik. Nah, kita ubah menjadi data keuangan atau apa ya? Ya, data keuangan ya. Data keuangan. Oke. Nah, kita terbitkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat section seperti ini, teman-teman. Ini sih pakai icon biasa bisa ya. Jadi teman-teman tinggal tambah elemen di sini. Sorry, tambah kontainer. Lalu kita pilih flexible. Satu kolam boleh yang ini. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Kita tambahkan kontainer ya ke sini. Nah, lalu teman-teman bisa tambah elemen di sini. Lalu cari aja namanya icon box. Yang ini ya. Icon box atau kotak icon, tarik ke sini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih icon di sini. Nah, kita bisa cari icon statistik atau apa ya, atau chart mungkin ya, chart. Nah, kita gunakan yang ini ya. Lalu kita klik sisipkan. Nah, ini tinggal diganti kontennya. Oke, kontennya yang pertama ini ya.
kita masukkan di tajuk. Nah, kayak gini. Lalu berikutnya adalah yang ini, deskripsinya ya. Nah, oke. Nah, kita masukkan di sini. Sip. Nah, selanjutnya kita tinggal atur di bagian gaya. Kita pilih posisi ikonnya yang kiri. Nah, gini ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja nih, kayak contoh gitu ya. Oke, contoh ini kita coba, saya akan ambil warna, teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian icon di sini. Warna ikonnya kita sesuaikan, kayak gini ya. Ukurannya kita sesuaikan. Misalnya gini ya. Lalu ke bagian konten. Nah, ini kita bisa atur warnanya, misalnya sama, jadi seperti ini. Warna sorotan atau hovernya juga kita samakan. Oke, lalu mungkin di bagian penulisan, ini teman-teman bisa sesuaikan ukuran fontnya. Misalnya kayak gini. Lalu di bagian deskripsi ini saya klik. Kemudian jenis fontnya saya akan ubah jadi Roboto ya. Nah, gini. Oke. Kayaknya sih udah cukup ya. Atau kita bisa atur di bagian kotak di sini untuk konten spasi. Nah, gini deh. Oke. Nah, sekarang ini kita klik di bagian kontainer, lalu kelanjutan. Nah, ke bagian margin, matikan link margin. Lalu kita buat persen, margin atas 5. Oke. Nah, kemudian untuk kita lihat lagi contohnya, ini juga ada margin ya. Jadi kita klik di sini. Lalu kelanjutan, margin kita nonaktifkan, kita buat persen, dan 5. Nah, gini ya. Lalu kita terbitkan. Sip. Sekarang tinggal satu lagi, teman-teman, yaitu untuk bagian yang bawahnya ini ya. Nah, ini. Oke, jadi caranya, teman-teman tinggal copy aja yang ini, klik kanan, salin. Ya, lalu klik kanan di sini dan tempel. Nah, ini tinggal kita ganti dulu ikonnya ya, teman-teman. Jadi kita klik dulu di sini. Nah, ikonnya kita cari di sini icon not mungkin ya. Nah, saya akan pakai ini. Oke, lalu sisipkan. Nah, kemudian untuk judulnya ini saya akan masukkan ini ya, catatan tambahan. Kemudian deskripsi ini karena di sini nggak bisa pakai penomoran, teman-teman, yang kayak gini, yang ada list ini ya, list penomorannya. Jadi saya akan hapus ya. Lalu saya akan ke elemen di sini, saya akan masukkan tajuk. Nah, gini. Kemudian saya akan masukkan konten ini. Nah, lalu saya masukkan di sini. Nah, kan sekarang ada penomorannya. Tapi dia nggak inline dengan teks kontennya ya, inline-nya dengan ikonnya. Pertama, ke gaya dulu. Di penulisan ini, kita bisa sesuaikan dulu jenis fontnya. Misalnya saya pakai Roboto. Nah, gini ya. Kemudian baru kita atur untuk stylingnya ya. Oke, jadi kelanjutan. Ini untuk mengatur marginnya aja ya. Teman-teman bisa atur di bagian margin. Matikan link margin, kita buat persen. Margin kiri, mungkin saya akan buat 3%. Lalu atas saya buat seperti ini. Atau margin kiri 4. 4 ya. Dan ini min 3. Nah, jadi seperti ini. Baru kita terbitkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi button seperti ini gitu ya. Nah, kita tinggal tambah elemen, lalu masukkan button di sini atau tombol tarik. Kemudian teksnya ini bisa kita copy ya. Oke. Nah, masukkan di sini. Nah, gini teman-teman ya. Lalu kita kasih icon ya. Nah, oke, klik di pustaka icon di sini. Nah, saya akan cari icon pensil. Nah, misalnya saya gunakan yang ini deh. Oke, lalu kita sisipkan. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur spasi icon. Nah, URL-nya ini teman-teman bisa arahkan ke website atau ke halaman untuk anggaran yang lainnya ya. Misalnya ada gitu ya. Tinggal di input di sini. Oke, sekarang saya akan atur untuk warnanya ya. Jadi saya siapkan dulu. Lalu ke gaya. Lalu di warna. Nah, gini ya. Nah, sekarang kalau saya ingin inline juga. Jadi kayak gini ya. Jadi antara button ini sejajar dengan teks, berarti tinggal atur di lanjutan. Nah, ini marginnya kita nonaktifkan, kita buat persen. Margin kiri 4 ya.
lalu margin atasnya, nah mungkin min 2 aja, kayak gini ya. Nah sekarang ini kita klik, lalu kelanjutan, nah ini margin bawahnya kita buat 5, lalu kita terbitkan. Nah sekarang kalau kita refresh di data keuangan, nah dia akan muncul seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian data keuangan. Nah ini silakan di close aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk, mungkin saya akan berikan ya cara teman-teman ya kalau mau mengatur di bagian mobile responsif ya. Jadi misalnya style antara versi mobile dan desktop itu akan dibedakan ya. Contoh kita akses halaman home ya teman-teman di sini. Kalau sudah login kita klik aja di atas ini ya. Jadi saya akan contohkan cara teman-teman untuk mengatur mobile responsifnya ya. Mungkin nggak semuanya tapi kurang lebih sih nanti teman-teman bisa terapkan sendiri ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan di Elementor ada namanya untuk mengubah model device. Nah, kalau teman-teman akan edit di versi desktop, ya ini berarti desainnya nanti sebenarnya diterapkan secara global ya. Tapi ini yang desktop ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya tablet mau diatur style sendiri ya, misalnya jenis fontnya gitu, yaitu bisa, atau di mobile responsive, di mode HP ya, di mode handphone. Nah, saya akan contohkan di ini ya, mobile portrait atau handphone, karena biasanya user pasti banyak mengaksesnya lewat device mobile ini ya. Nah, pertama, teman-teman bisa perhatikan misalnya di sini ada telepon, ada heading atau judul ya. Ini tinggal diklik aja. Nah, pada umumnya semua style ini berasal dari style desktopnya ya. Nah, kalau teman-teman mau ubah sendiri jenis, misalnya ukurannya ya, biasanya sih hanya ukuran ya, tinggal diklik. Nah, teman-teman ke gaya, lalu di sini ke bagian penulisan, diklik aja nih. Nah, kalau kita perhatikan, saat ini berubah menjadi versi mobile di sini ya. Nah, artinya kalau teman-teman ubah jenis fontnya misalnya gini, atau maksudnya ukurannya ya, maka ini antara desktop dan mobile ini akan berbeda untuk ukuran hurufnya gitu ya. Contoh yang ini tinggal diklik juga, sama ke style penulisan. Nah, ini juga teman-teman bisa sesuaikan. Nah, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga sama ya, tinggal diklik lalu disesuaikan sendiri nanti ya kontennya. Atau misalnya gambar deh. Nah, gambar kita klik lalu ke gaya misalnya. Nah, di sini misalnya lebarnya akan dibuat sendiri. Nah, maka ini nanti hanya berlaku di versi mobilenya gitu. Atau misalnya video, tinggal kita klik. Nah, ini bisa, kalau video biasanya dilanjutan ya. Nah, kita sesuaikan. Nah, misalnya lebih kecil gini. Nah, ini juga boleh. Jadi ini hanya berfungsi di versi mobile. Seperti itu ya. Oke, untuk yang lainnya juga sama. Nah, setelah teman-teman melakukan perubahan, tinggal klik terbitkan. Oke ya, sekarang kalau kita close, nah kita refresh dulu. Kemudian coba kita klik kanan dan inspeksi elemen. Nah, maka fontnya sekarang sudah berubah ya, lebih kecil di sini. Karena tadi kan kita ubah. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk mengatur mobile responsive. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir ya. Jadi kita akan ubah header ya, maksudnya untuk style style fontnya, dan mungkin ke blok ya. Nah, ini belum kita atur ya. Jadi teman-teman ke setting dulu, ke dashboard dulu. Nah, lalu ke pengaturan dan pilih membaca ya, ke dashboard, lalu halaman pos-pos ini arahkan ke blok. Jadi halaman artikel itu nanti ditampung di halaman blog. Kita simpan. Nah, sekarang kalau kita coba refresh ya di sini halaman blog. Nah, seperti ini. Nah, ini backgroundnya akan kita ubah menjadi putih. Oke, jadi pertama silakan teman-teman ke bagian tampilan dan ke sesuaikan ya. Kemudian ke bagian tajuk atau header ya, yang ini. Nah, ini kita ubah jenis fontnya. Jadi kita klik di menu utama. Kemudian ke bagian desain. Oke, di sini ya untuk fontnya. Nah, ini saya akan ubah menjadi ini ya. Yang EB Garamond ini ya. Nah, kayak gini ya. Lalu size-nya teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan buat 14 aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian button juga sama, kita klik.
Kemudian kita ke desain. Nah, fontnya sama, yaitu kita klik di sini Garamond. Nah, ini ya. Oke, lalu size-nya 15. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini, setting ini. Lalu ke bagian desain. Nah, kemudian ukuran batas bawah ini warnanya mungkin saya akan buat transparan, teman-teman. Nah, lebih transparan lagi ya. Kalau sekarang kan seperti ini nih. Nah, biar lebih bagus mungkin ya. Nah, gini aja ya, lalu terbitkan. Oke. Nah, sekarang kita coba atur di bagian background, teman-teman ya. Nah, kita kembali. Nah, di sini di bagian global warna ya. Nah, ini background side-nya. Side background-nya saya buat putih. Nah, sekarang kita terbitkan. Oke, kemudian kita ke halaman blog tadi, kita refresh. Nah, di sini menjadi putih ya. Oke, Oke, ada satu lagi teman-teman ya. Kita kembali. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian mode mobile ya. Nah, ini ikonnya biru. Kita klik aja. Lalu ke bagian desain di sini. Nah, ini teman-teman bisa ubah menjadi putih. Warna ikonnya. Lalu terbitkan. Nah, sekarang putih seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa kembali ke dashboard. Nah, kalau kita refresh sekarang di webnya. Nah, sekarang sudah berubah ya jenis fontnya seperti ini. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk cara pembuatan website desa. Dan kalau teman-teman ada request lainnya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dan terima kasih.